Namun lebih dalam lagi, sebenarnya kami ingin membicarakan mengenai yang dinamakan kompetensi based training atau pelatihan berbasis kompetensi yang sudah sejak lama dipromosikan oleh IKEO, IFALPA, dan organisasi-organisasi internasional yang lainnya sebagai sistem dari pelatihan di penerbangan. Selamat siang, salam penerbangan. Teman-teman anggota Ikatan Pilot Indonesia, jumpa lagi di suatu kajian dari Ikatan Pilot Indonesia yang kali ini, kajian ini sedikit berbeda karena kita mengutip dari seminar yang diadakan oleh Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Undangan di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ini untuk meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia, jadi IP sangat berkepentingan di situ. Oke, dengan kita meningkatkan kompetensi daripada sumber daya manusia, berarti kita akan ikut pula membantu meningkatkan ke tingkat keselamatan atau safety level di negara kita. Kajian seminar yang diadakan bersama stakeholder ini merupakan satu tugas juga dari Badan Pengurus Ikatan Pilot Indonesia. Undangannya berbentuk seperti ini ya teman-teman. Jadi ditujukan kepada IP. Terus Politeknik Penerbangan Indonesia Curug itu dia akan mengadakan program atau dibuka program pelatihan yang namanya Magister Terapan Rekayasa Keselamatan dan Risiko, dan juga Magister Terapan Rekayasa dan Operasi Sistem Navigasi Penerbangan. Jadi mereka mengadakan fokus group discussion yang meminta Ikatan Pilot Indonesia untuk memberikan tanggapan dan dukungannya gitu terhadap pembukaan program Magister Terapan ini gitu. Dan video ini kami buat tidak seluruhnya, jadi karena fokus group discussion itu memakan waktu sekitar 5 jam gitu. Jadi kami akan membuat video hanya cuplikan yang merupakan tanggapan dan dukungan dari Ikatan Pilot Indonesia saja. Oke, jadi ini video pendek yang kami ambil dari video focus group discussion tersebut. Nah, tetapi jika teman-teman ingin menonton keseluruhan videonya, linknya kami tulis di bawah, jadi silakan bisa ditonton ya. Anyway, susunan acara dari FGD tersebut itu di sini. Jadi nanti akan ada paparan ya dari beberapa orang, dari beberapa narasumber. Jadi ada moderator, ada ketua riset, terus ada juga dari DKPPU. Itu yang akan menyampaikan adalah Kapten Trinus Yogo ya. Di dalam videonya yang panjang itu ada biodatanya para narasumber semua, teman-teman bisa lihat ya. Ada paparan ini dari Garuda Citylink, ada dari GMF Ikatan Pilot Indonesia, nanti saya sendiri yang memberi paparan. Dari Inaka itu ada Kapten Toto Sumbandoro. Oke, ada juga dari PTDI, dari Batam Aeroteknik, dan ada tanggapan nanti. Dan di sini juga ada nanti dari narasumber expert gitu. Nah, narasumber expert ini dari Kapten Afirianto gitu, yang sudah cukup memiliki pengalaman yang sangat banyak di PPI Curug dan di KPPU ya sebagai regulator. Isi daripada si program Magister Terapan ini ya, di bawah sini. Ini kalau kita lihat ada yang namanya 1, rekayasa dan operasi sistem navigasi penerbangan ya. Ini dia semuanya. Oke. Sini juga ada Magister Terapan Rekayasa Keselamatan dan Risiko ya. Nah, jadi kita diminta untuk memberikan tanggapan daripada apa yang sudah mereka siapkan di dalam focus group discussion gitu. Mari kita saksikan. Mari bersama-sama kita dengarkan sambutan dan pengarahan oleh Direktur Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, sekaligus membuka secara resmi kegiatan FGD pada pagi hari ini. Kepada Bapak Asri Santosa, kami persilahkan. Ini langkah yang bagus menurut saya,
untuk ke masa depan negeri ini. Dan juga kami berharap masukan-masukan dari stakeholder ini juga menjadi suatu jawaban ke depannya untuk kebutuhan SDM yang akan dididik di PPIC. Tentunya saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung untuk sangat berharap kami dari PPIC untuk bisa mengikuti perkembangan teknologi dan mengikuti kemajuan zaman di dunia penerbangan. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, acara FGD pada pagi hari ini dengan resmi saya nyatakan dibuka. Berikutnya kita akan masuk kepada sesi keempat, yaitu paparan dari Ikatan Pilot Indonesia. Telah hadir bersama kita Bapak Kapten Pahlawan Arfianto. Selanjutnya waktu dan layar kami silakan kepada Bapak Kapten Pahlawan Arfianto. Silakan Bapak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Nama saya Pahlawan, saya bisa dipanggil Wawan atau kadang juga dipanggil Papa. Akan memaparkan tanggapan mengenai program studi yang akan diluncurkan oleh Politeknik Penerbangan Indonesia, mewakili Ikatan Pilot Indonesia. Dan sebagai background saja, sebenarnya Ikatan Pilot Indonesia adalah anggota dari International Federation of Airline Pilot Association atau IFALPA yang merupakan organisasi yang diundang ya, invited organization untuk berkolaborasi dalam rapat internasional di ICAO. Nah, seyogianya juga Ikatan Pilot Indonesia akan bekerja sama dan dengan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga di negara Indonesia ya dalam rangka meningkatkan keselamatan penerbangan dan membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan aviation safety level di Indonesia. Nah, segala bentuk kebijakan yang akan menunjang safety level sudah pasti akan didukung oleh Ikatan Pilot Indonesia, dan salah satu aspek safety yang penting adalah peningkatan kompetensi daripada aviation personnel dari organisasi-organisasi penerbangan di Indonesia. Nah, untuk menanggapi permintaan paparan dari PPI Juruk mengenai program studi baru ini yang akan diusulkan, IP memberikan dukungan, ya, dan kebijakan sebenarnya kalau kita ngomongin mengenai kompetensi ya dari aviation personnel itu kan adalah salah satu program dari ICAO Global Aviation Safety Plan dan juga State Safety Program ya. Jadi kami sangat mengapresiasi fokus publikasi ini akan membahas mengenai materi-materi tersebut. Oke, pertama, dengan berkembangnya Global Navigation Satellite System, memang perlu adanya penyesuaian di negara kita, Indonesia, terkait sistem navigasi. Jadi hal yang paling penting demi meningkatkan sistem navigasi ini adalah peningkatan sumber daya manusia yang akan menyiapkan peralatannya. Jadi saya harus setuju dengan Kapten Trinus Yogo tadi, saya sangat setuju dengan presentasi beliau bahwa masih banyak lagi materi-materi fokus-fokusnya di dalam presentasi Kapten Tri tadi. GNSS itu kan akan menjadi masa depan ya dari navigasi dunia, dan sudah waktunya memang Indonesia bergerak ke arah global navigation tersebut gitu. Karena sangat banyak keuntungannya dari GNSS tersebut. Dan juga akan ada cost effectiveness dan ada juga safety enhancement terutama di belahan Indonesia bagian timur yang sangat memerlukan, dan seperti kita ketahui banyak juga Indonesia itu memiliki struktur airport-airportnya di dekat gunung lah gitu kan, di navigasi yang sangat challenging bagi para penerbang gitu. Jadi sangat bagus akan diadakan program studi mengenai GNSS itu.
Nah, yang kedua mengenai safety management system. Sebenarnya kalau kita ngomongin mengenai SMS itu sudah menjadi topik yang sangat krusial di dalam penerbangan. Jadi dari penerapan SMS di tingkat stakeholder yang akan berlanjut terhadap SSP ya, atau State Safety Program di tingkat negara, dan memang ujungnya SMS itu Global Aviation Safety Plan, juga ada Regional Aviation Safety Plan. Nah, cuma menariknya memang kalau kita membicarakan mengenai SMS, itu sebagian besar airline operator mengadakan sendiri pendidikan atau pelatihan mengenai SMS ini. Dan ini bisa memberikan efek yang mungkin ketidakselarasan antara satu operator, terus dua terhadap state safety program itu sendiri gitu. Nah, memang kalau kita memiliki satu program di mana adanya di PPI Curug, atau PPI Curug bisa bekerja sama dengan stakeholder yang lainnya seperti di GMF tadi, mungkin SSP itu akan lebih selaras dan bisa meningkatkan safety level daripada Indonesia. Itu concern kami saja. Materi yang ketiga mengenai health and safety environment memang sudah seharusnya menjadi standar di seluruh perusahaan, ya, bukan hanya saja di airline, tapi yang beroperasi di sektor industri yang lainnya pun harusnya sudah menjadi standar. Gitu. Karena implementasi dan peningkatan HSE itu seharusnya, kalau menurut kami, sudah menjadi suatu budaya, gitu. Jadi bukan hanya sekedar peraturan atau requirement dari suatu aturan gitu ya, ada satu regulasi, tapi itu harus menjadi suatu budaya gitu. Dan kami mendukung, dan alangkah baiknya bagi industri penerbangan memang kalau Indonesia memiliki standar HSE yang mungkin lebih tinggi daripada industri yang lainnya. Karena kalau ngomongin mengenai penerbangan itu, yang kita bicarakan kan selalu safety gitu ya. Jadi bagi yang di darat pun seharusnya memiliki standar yang. Namun lebih dalam lagi, sebenarnya kami ingin membicarakan mengenai yang dinamakan kompetensi based training atau pelatihan berbasis kompetensi yang sudah sejak lama dipromosikan oleh ICAO, IFALPA, dan organisasi internasional yang lainnya sebagai sistem dari pelatihan di penerbangan. Dan sebenarnya kalau kita diskusikan lebih jauh lagi gitu ya, yang namanya competency based education and training atau pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi ini sebenarnya pasti tidak asing lagi bagi organisasi pelatihan atau organisasi pendidikan seperti PPI Curug, dan tidak asing lagi bagi pendidik dan pengajar dunia, di mana di dalam kompetensi itu terdapat 3 domain atau 3 dimensi dalam manusia yang harus disentuh. Ketika murid-murid itu mengadakan atau melakukan pendidikan dan atau pelatihan. Gitu. Jadi 3 dimensi ini, knowledge, skill, dan attitude, itu biasa disingkat KSA atau ASK gitu ya. Tapi dimensi inilah yang nanti akan menjadi kompetensi. Gitu. Jadi kalau kita tanyakan apa itu kompetensi, ya terdiri dari 3 hal ini. 1, knowledge. Jadi knowledge itu, ya kalau di bahasa Indonesia kan artinya pengetahuan ya. Itu hal pertama di dalam kompetensi yang harus didapat, yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Gitu. Jadi secara spesifik pengetahuannya apa, biasanya knowledge itu berhubungan dengan pengungkapan fakta-fakta, mengidentifikasi konsep atau prinsip-prinsip dasar daripada suatu ilmu. Gitu. Nanti kita akan lebih detail lagi, mudah-mudahan waktunya cukup 20 menit ya. Nah, kalau skills itu memang diartikan kemampuan gitu. Jadi saya lihat di dokumen program studi ini memang mengcover knowledge, skill, dan attitude gitu kan. Gitu. Terdiri dari 3 tipe. Ada motor skill, ada cognitive skill, dan metacognitive skill. Jadi hal-hal yang ada kemampuan dalam prodi yang
berikan kepada kami sebelum fokus group discussion itu ada ketiga hal. Nah, cuma yang menariknya adalah mengenai attitude. Attitude itu sebenarnya adalah mental state atau pola pikir. Sering juga diartikan sikap. Tetapi sebenarnya kalau kita ngomongin dari segi bahasa, sikap itu sebenarnya belum lengkap. Tidak cukup kita menganggap attitude itu hanya sikap. Karena di dalam attitude itu dealingnya dengan affective domain, domain yang ada dirasa dalam suatu pembelajaran. Gitu. Jadi di dalam affective domain atau yang dinamakan attitude itu ada nilai, itu ada feeling yang terlibat di sana. Gitu. Nah, banyak program-program studi yang sangat mengedepankan knowledge dan skill. Karena yang diharapkan mostly oleh operator, oleh perusahaan, oleh di mana tempat kita bekerja, nanti itu knowledge kamu bagaimana dan skill kamu bagaimana gitu. Tetapi mostly kalau kita di dalam rekrutmen kita pada saat kerja itu tidak pernah dinilai attitude-nya atau pola pikirnya atau mental state daripada orang itu gitu loh. Nah, padahal attitude itu adalah sesuatu yang krusial, sesuatu yang akan nanti menimbulkan loyalty, kesetiaan terhadap perusahaan atau kesetiaan terhadap profesinya gitu kan, kesukaan terhadap profesinya. Terus habis itu merasa belonging, merasa menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar daripada hanya dirinya sendiri. Nah, itu situ ada attitude. Gitu. Nah, ketika kita membuat suatu level objektif atau apa yang attitude yang harus didapatkan bagi murid-murid ini atau bagi orang yang akan mengikuti pelatihan atau pendidikan, itu mesti dipikirkan matang-matang, karena yang namanya attitude itu nanti adalah fuel atau bahan bakar yang mendorong mereka melakukan atau mendapatkan ilmu lebih lagi gitu loh. Terus setelah mereka selesai dari pendidikan dan pelatihan, mereka akan terus menggali itu ilmunya apa supaya mereka berkembang, mengembangkan diri. Nah, itu dari situ, dari attitude ini. Gitu. Itu memang sulit, gitu. Tetapi mungkin bisa juga kita bekerja sama atau berdiskusi atau mengundang di dalam FGD yang selanjutnya yang lebih mempunyai kompetensi atau ahli di bidang pendidikan atau bahkan psikolog untuk membentuk suatu attitude daripada murid-murid yang akan melakukan program studi ini. Gitu. Ya. Nah, jadi ketiga knowledge, skill, dan attitude ini atau domain dimensi atau domain daripada kompetensi ini di dalam teori pendidikan dan pelatihan itu dinamakan domain of learning sebenarnya. Jadi ada knowledge itu namanya domain kognitif, skills itu adalah domain psikomotor, dan attitude itu adalah domain afeksi atau affection domain. Nah, saya mengutip sedikit dari FEE Handbook mengenai penjelasan atau penjabaran mengenai 3 hal domain ini. Jadi di cognitive domain saya nggak akan menjabarkan satu-satu ya, karena waktunya ya beberapa menit lagi. Jadi di dalam cognitive domain itu ada objective level yang harus kita bikin sebagai pendidik, gitu ya, atau organisasi pendidikan dan pelatihan. Itu tergantung daripada apa yang akan mereka dapatkan atau level di mana si pembelajar tersebut, si student tersebut, si murid tersebut, levelnya lagi di mana. Kalau misalnya dia baru saja lulus dari SMA, gitu ya, ada kemungkinan besar dia tidak akan bisa melakukan evaluasi terhadap pembelajaran atau terhadap ilmu tersebut. Jadi yang diberikan pasti basicnya, hanya knowledge-nya dulu. Contohnya, kalau ngomongin mengenai GNSS. Jadi di level-level dia baru lulus SMA, dia masuk ke PPI Curup, gitu ya. Pasti pembahasan-pembahasan di dalam kelas itu, what is PBN? Gitu. Apa sih yang namanya performance-based navigation? Gitu. Nah, jadi sangat dasar PBN menjelaskan sistem navigasi satelit, ya gitu, sangat dasar. Tetapi kalau sudah dia memiliki pengalaman, terus nanti apakah itu levelnya S2 atau levelnya magister gitu, si student ini setelah melakukan pelatihan harus bisa, contohnya mengevaluasi apakah GNSS atau PBN ya di Indonesia itu sudah efektif apa belum.
terutama di region yang sebelah timur Indonesia. Apakah itu sudah efektif? Dia harus bisa melakukan itu. Gitu. Dia memiliki knowledge untuk melakukan itu. Jadi kita harus memang kita bikin suatu objektif level di dalam pembelajaran itu tergantung dari siapa ini orang yang akan kita berikan ilmunya. Gitu. Tidak bisa kita hanya secara umum saja gitu. Jadi harus sangat spesifik gitu. Karena kalau orang yang sudah memiliki pengalaman, terus dia mau mengambil sekolah magister tambahan, dia sudah memiliki misalnya 10 tahun sudah bekerja di suatu institusi, terus di dalam kelas, pertanyaan pertamanya adalah, oke, apa itu performance-based navigation? Sebenarnya dia sudah tahu, dia sudah bisa mencari ilmu itu sendiri, gitu. Jadi, bukannya percuma ditanya, bukan. Tapi, kayak levelnya harus lebih tinggi daripada ngomongin what is PBN. Ngomongnya itu harus bagaimana menurut Bapak dan Ibu mengenai implementasi global satellite navigation di Indonesia bagian timur atau Indonesia bagian tengah atau di Palu atau di harus seperti itu baru dibahas. Nah itu masalah mengenai cognitive domain. Contoh-contohnya begitu. Kalau di psikomotor itu sama, yang paling levelnya adalah persepsi. Jadi ngomongin mengenai skills atau mengenai psikomotor itu level yang paling dasar biasanya dia melihat instrukturnya melakukan apa gitu ya. Jadi kalau di GMF itu anak baru, ini saya kasih tahu bagaimana caranya melakukan contohnya walk around di sekitar pesawat gitu kan. Gitu. Jadi level bawahnya persepsi, oh dia mengikuti instrukturnya bagaimana caranya melakukan walk around dan mengecek kondisi di sekitar pesawat gitu. Tetapi ketika program studi itu lebih tinggi, itu tujuannya atau objektif levelnya harus si anak ini atau si murid ini sampai bisa mendesain bagaimana caranya melakukan walk around yang lebih baru, yang lebih efektif. Contohnya seperti itu. Oke, dari sisi efektif, nah ini yang biasanya suka tertinggal di banyak organisasi. Jadi mengenai affective domain ini ada receiving yang paling bawah dan yang paling atas adalah characterization. Ini sangat menarik kalau kita gali bagaimana seseorang itu merasa ketika dia itu bekerja menjadi ATC contohnya gitu ya. Jadi value terhadap pekerjaannya dia, value terhadap profesinya dia gitu ya. Itu harus kita tanamkan sejak awal dan akan memiliki jenjang yang atau level yang berbeda-beda di setiap jenjang level daripada peserta pendidikan tersebut. Gitu. Nah, saya memiliki contoh nih dari salah satu kompetensi yang ada di IQ dokumen 9868. Ini saya ambil dari IQ dokumen 9868 mengenai satu profesi Air Traffic Safety Electronic Personnel atau ATSEP. Ini hanya contoh saja. Jadi bagi seorang air traffic safety electronic personnel, ya itu harus memiliki kompetensi engineering. Deskripsi daripada kompetensinya adalah dia harus bisa mengkolaborate, developing, modifying, integrating system, network, and equipment. Gitu ya. Nah, sebenarnya penjabarannya masih banyak lagi di dalam dokumen 9868. Kalau teman-teman atau Bapak Ibu memiliki dokumennya bisa dilihat. Itu lumayan lengkap deskripsinya. Jadi untuk menjadi seorang ATS elektronik personal itu harus memiliki kompetensi ini. Nah bagi kita di organisasi pendidikan kan tentunya dari satu kompetensi ini harus kita akhirnya provide knowledge-nya apa, skill-nya apa, dan attitude-nya bagaimana. Gitu masing-masing harus di provide. Dan level-levelnya kita harus kita nilai. Gitu. Dia entry level kah atau dia akan mengambil magister kah? Gitu. Oke, nah tugas daripada organisasi pendidikan dan pelatihan itu memang untuk mendesain suatu bentuk pendidikan dan pelatihan dari knowledge, skill, dan attitude gitu, yang diharapkan akan membuahkan hasil perilaku atau behavior yang sesuai dan disyaratkan oleh IQ salah satunya.
ya. Tapi dari Departemen Perhubungan juga kita harus mengikuti apa yang disyaratkan juga. Nah, tentunya ini harus ditimbang gitu loh. Jadi ketika membuat program studi, apakah akan lebih banyak di sisi education atau pendidikan, atau banyak di sisi training? Gitu. Ya, nah memang ada sedikit beda antara education atau pendidikan dan training atau pelatihan. Gitu. Karena kalau kita ngomongin mengenai pendidikan atau education, dia itu lebih menitikkan kepada knowledge attitude. Kalau training atau pelatihan itu lebih kepada skill dan behavior dan perilakunya dia. Juga di dalam pendidikan menstimulate HOTS atau higher order thinking skill. Kalau di training itu mostly on simulation. Nah, biasanya ketika kita menimbang, kita mesti menilai kita akan menitik beratkan di mana. Misalnya kalau jenjang-jenjang pasca sarjana S2 biasanya itu akan 80% knowledge, 20% training. Terus kalau dalam pengoperasian pesawat atau pengoperasian alat biasanya mostly 80 training, 20% itu education. Ya. Nah, sedikit. Jadi mengenai selanjutnya perspektif pilot daripada program-program studi yang akan dijalankan di PPIC. Jadi Ikatan Pilot Indonesia itu menilai bahwa penyelenggaraan program magister terapan itu sangat relevan ya untuk mewujudkan kualitas SDM penerbangan di tingkat nasional. Namun demikian pemutakhiran dan yang menitik beratkan kepada knowledge itu harus ditinjau ulang dan harus diselaraskan dengan perkembangan teknologi yang ada. Jadi kami berharap lulusan itu mampu mendesain sebuah standar lah untuk sistem navigasi, terutama yang berada di Papua, dan juga perbaikan mengenai air traffic flow management dengan membangun slot TSAT, TOBT, ya, dan slot time yang terintegrasi dari gate to gate gitu. Bagi kami itu inginnya air traffic flow management itu lebih bagus lagi. Kalau ngomongin mengenai SMS, kami berharap lulusan dari program studi ini tuh mampu membuat sebuah sistem yang aplikatif dan menyelaraskan National Aviation Safety Program dan juga Global Aviation Safety Program. Gitu. Terus kalau dari perspektif pilot juga kita tuh sangat berharap bahwa yang ada pasca sarjana S2 atau magister itu bukan hanya dari sisi elektronik ATC, tapi dari penerbang juga diadakan S1, S2 ya untuk pengoperasian pesawat terbang. Jadi kami dari pilot juga berharap bisa meningkatkan kompetensi seperti profesi-profesi yang lainnya gitu. Oke, jadi dengan sebagai penutup, semoga dengan kajian yang pendek ini bisa menunjang kebijakan peningkatan kompetensi dari aviation personnel yang selalu akan didukung oleh Ikatan Pilot Indonesia. Dan terkait dengan materi dan pengajuan studi yang ada, IPI akan selalu mendukung air navigation yang lebih mutakhir, khususnya performance-based navigation untuk bisa diterapkan di Indonesia secara efektif. Dan di samping itu, Ikatan Pilot Indonesia juga senantiasa menyambut baik kebijakan safety management system maupun health and safety environment yang diajukan menuju Indonesia yang lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih. Salam penerbangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapten Wawan atas paparannya ya, yang sangat menarik, dan justru ada hal-hal yang di luar ekspektasi kami. Ternyata Bapak lebih juga mendalami masalah education and training ya. Jadi ini masukan yang sangat berharga buat kami yang memang terbiasa mungkin dengan cara-cara yang mungkin perlu kita tinjau atau kita sama-sama kita kembangkan. Bagaimana menyusun ya, dalam hal ini adalah kurikulum yang diharapkan ya, mendesain, terutama ada sisi-sisi yang kita mungkin terlewat, itu masalah attitude,
Mungkin nanti tim-tim riset juga bisa menyesuaikan. Nah, dari perspektif pilot tadi, untuk tanggapan terhadap Ansio dan HSE itu ada beberapa yang jadi catatan ya. Mungkin ada perlu knowledge-nya itu mungkin nanti perlu diselaraskan dengan perkembangan teknologi. Kemudian diharapkan juga mampu mendesain standar sistem navigasi dan perbaikan IFTM. Dan dari SMS membuat sistem yang aplikatif dan yang selaras dengan SSP dan global ya. Baik, sangat menarik. Ya, itulah teman-teman anggota Ikatan Pilot Indonesia, sedikit cuplikan dari focus group discussion yang diadakan oleh PPI Curug, dan semoga berguna dan Ikatan Pilot Indonesia akan terus mendukung pengembangan sumber daya manusia di negara kita dan juga mendukung Global Aviation Safety Program. Mudah-mudahan melalui ini kita bisa bergerak ke arah di mana di kedepannya Indonesia memiliki suatu sistem navigasi yang lebih baik lagi dan membantu teman-teman terutama di daerah-daerah atau di airport-airport yang challenging, yang memiliki navigasi facility yang tidak cukup bagus pada saat ini. Mungkin di kedepannya akan diperbaiki dengan diadakannya program magister atau program studi dari PPI Curug tersebut. Terima kasih teman-teman dan salam penerbangan. Sekali lagi, video ini hanya berisi tanggapan dari Ikatan Pilot Indonesia mengenai fokus group discussion-nya ya. Jadi kalau teman-teman ingin melihat full videonya di dalam fokus group discussion-nya, jadi paparan dari para narasumber-narasumber yang lain yang sangat hebat-hebat, silahkan klik di dalam description-nya mengenai video yang full-nya kami sudah sediakan dan itu tidak diedit, jadi silahkan